Terpaksa saya ulang salawatnya, karena ketika diajak salawat masih ada guru yang mulutnya nggak bergerak. Padahal salah satu penyesalan terbesar penghuni surga selain tidak hafal surat Al-Baqarah, Rasul menyebutkan adalah ketika ada satu majelis iman, satu majelis ilmu yang dihadiri, tapi lupa sholat. Jadi sholawat yang disampaikan khotib, penceramah di atas mimbar dalam masjid itu bukan formalitas. Tapi jauh sebelumnya para ulama kita udah ngajakin jangan ada satu momen pun kita dalam satu majelis yang tidak diawali dengan sholawat. Karenanya para guru sekalian, ini pun nanti jangan sampai luput di dalam kelas-kelas kita. Di dalam kelas-kelas kita jangan sampai luput. Tampaknya sederhana, tapi jangan sampai majelis Quran kita di dalam kelas itu menjadi majelis yang kita sesalkan nanti. Baik, yang saya hormati Kepala SMPIP Mata Bunda beserta seluruh para guru yang insya Allah selalu Allah muliakan, selalu Allah lapangkan urusan insya Allah, memudahkan segala halnya, memberikan taufik, memberikan hidayah. Yang paling utama dalam proses mendidik itu adalah taufik dan hidayah Allah. Nah, tanpa taufik dan hidayah Allah tidak ada yang bisa kita ubah pada diri anak. Ya. Bukan karena kuatnya kita, bukan karena hebatnya kita, bukan karena ilmu kita. Kalau karena solihnya kita anak itu menjadi baik, maka sudah lama anak Nabi membaik. Kalau karena ilmu kita anak itu jadi baik, maka sudah banyak orang-orang baik. Tapi sesungguhnya proses mendidik itu adalah proses hak sepenuhnya Allah, hak prerogatif Allah. Karenanya kita mulai pagi ini insya Allah dengan sama-sama muhasabah, kontemplasi ya, Bapak Ibu sekalian. Saya biasa memanggil Bapak Ibu gak apa-apa ya. Kami terbiasa mengisi itu dengan apa pesan Allah yang mau disampaikan, apa yang harus kami sampaikan di forum itu ditandai dengan apa ayat yang dibaca. Jadi kalau saya agak lenceng dulu mohon maaf ya, karena tadi itu sudah dibuka dengan Al-Kahfi, maka sedikit kita merefleksi apa isi Al-Kahfi. Gak apa-apa ya Bapak Ibu ya.
dibuka dengan huruf muqatta'ah. Ya. Di dalam Al-Quran itu, kalau surat-surat dibuka dengan huruf muqatta'ah, itu pasti berisi tentang keajaiban Al-Quran. Ya, keajaiban Al-Quran. Dan nahnu naqussu 'alaika bil haqq. Ini bukan cerita-cerita omong kosong gitu ya. Ini tentang cerita yang nyata, cerita tentang pemuda gitu ya. Alhamdulillah, terima kasih Anda. Tentang pesan terbesar dari Al-Kahfi itu dimulai dengan membicarakan keajaiban Al-Quran dan kaitannya dengan pemuda. Kaitannya dengan pemuda. Walaupun kita tahu bahwa inti atau core utama pembicaraan surat Al-Kahfi itu kan tentang fitnah. 4 fitnah besar di dalam surat Al-Kahfi itu, yaitu 4 cerita utama dan 4 cerita yang berisi tentang fitnah. Yang pertama tentang fitnah agama, yang itu dialami oleh Ashabul Kahfi. Kemudian ada cerita tentang pemilik 2 kebun, ya, itu tentang fitnah harta. Bagaimana Allah membuat kebun yang tadinya luar biasa melimpah hasil panennya, dalam semalam Allah jadikan kebun itu menghitam, gitu ya. Artinya mudah bagi Allah kalau mau membuat harta itu hilang. Yang ketiga itu ada fitnah ilmu. Fitnah ilmu ketika ada fragmen pembicaraan antara Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Kita tahu Nabi Musa kala itu ditanya oleh kaumnya gitu ya. Wahai Musa, siapa yang paling pintar di muka bumi ini, gitu ya. Maka Nabi Musa menjawab, saya. Ketika Nabi Musa menjawab itulah, maka kemudian Allah mengajarkan satu hal penting kepada Nabi Musa, bahwa kamu tuh belum siapa-siapa Musa. Kamu temui satu orang, merapat, ada orang lebih pintar dari kamu, gitu ya. Maka kemudian ada fragmennya Nabi Khidir. Mana kemudian di sana ada, kalau kita baca kemudian kita talim kita akan temukan Bapak Ibu sekalian hikmah apa adab kepada murid, apa adab guru dan sebagainya, ya. Tapi kita akan bahas. Dan yang terakhir itu adalah fitnah kekuasaan. Ketika fragmennya Zulkarnain itu tentang fitnah kekuasaan. Nah, 4 fitnah inilah yang akan dihadapi oleh manusia yang dalam bahasa mudahnya, kalau 4 fitnah dunia ini bisa diatasi dengan mudah oleh anak muda yang ber-Al-Quran, sebutannya ya, anak muda yang ber-Al-Quran, maka ketika dia mudah melewati 4 fitnah ini, insya Allah akan mudahkan menghadapi fitnah yang terakhir. Apa fitnah yang terakhir? Fitnah dan nah, ini tentang Al-Kahfi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, SMP IT itu usia-usia di mana puncak kita menghadapi situasi yang kita sebut dengan ledakan balik. Betul ya? Ada ledakan balik. Kita lihat kalau dalam tahap perkembangan anak itu kan 0 sampai 14 tahun. Rata-rata dalam ilmu pendidikan kita akan temui 0 sampai 14 tahun. Kenapa 0 sampai 14 tahun? Karena 15 itu kita anggap selesai. Kalau tahap perkembangan itu di 15 tahun itu selesai, 0-14 selesai maksud saya, maka 15 itu udah running, ya, udah mudah rasanya. Kenapa 0-14
14 dan utamanya puncak-puncak ledakan balik itu ada di 11 sampai 14 tahun. Itu ledakan balik 11-14 tahun. 11 itu mulai muncul emosional, berkata kasar, penggunaan bahasa jalanan, ya. Di 11 itu udah muncul tuh begitu tuh. Penggunaan bahasa pertemanan, teman itu sesuatu yang penting. Itu 11 kan? Masuk nanti di 12 tambah lagi undangannya. 13 mulai muncul. Puncak-puncaknya di 14 tuh. 14 tuh kelas berapa kalau di sini? Kelas 2 ya. Kelas 8 ya. Kelas 8 ya. Apa yang muncul di 14 itu? Mulai tidak menyukai nasihat orang dewasa. Mulai gak suka lama-lama sama orang berdekatan dengan orang tua. Apalagi mulai munculnya di rumah mengesalkan, di sekolah baik-baik saja. Nah itu ya, itu di 14. Masih diikuti yang mana? Yang tadi yang emosionalnya, yang luar biasa. Dia sendiri gak tahu kenapa dia emosi gitu ya. Mohon maaf saya tanya, kita perempuan ada PMS ya? Betul ya Ibu ya? Premenstruasi sindrom. Kalau mau haid 2 atau 3 hari sebelum haid nggak tahu kenapa kita emosi aja gitu ya. Betul nggak? Rasanya begitu ya. Nah ini ledakan balik ini, Bapak Ibu. Nah kami itu perempuan suka nggak sadar tuh. Kalau lagi mau meledak itu nggak sadar. Kalau lagi naik itu nggak sadar. Nah anak-anak itu sama situasinya. Usia yang ledakan balik itu dia nggak sadar dia emosional dan sebagainya. Karena memang kita menyebut sangat-sangat perlu, ya. Kenapa? Karena tadi ketika sudah mulai tidak menyukai nasihat orang dewasa, ya, anak SMP itu udah begitu tuh lakunya. Maka kadang-kadang, mohon maaf, SMP itu suka jadi apa ya? Saya menyebutnya suka jadi bantalan orang tua. Bantalannya apa? Dulu saya SD baik-baik aja. Dulu waktu anak-anak saya SD itu anaknya nurut, sering nggak keras sedikit itu sama orang tua. Dulu waktu SD anaknya sholat nggak disuruh. Dulu waktu SD macam-macam gitu ya. Kok sekarang di SMP begini? Wah ini kayaknya SMP-nya yang nggak benar. Nah gitu deh. Rata-rata kayak gitu. Ini kayaknya SMP-nya yang nggak benar. Rata-rata masuk di SMP itu semua SMP kita sebut ya anak usia SMP. Sekolahnya pasti akan mengalami situasi itu. Nah maksud saya apa? Ini mengawali bahwa kita tahu bahwa proses mendidik tertinggi itu kan bukan membentuk kebiasaan. Betul ya? Saya ulangi. Proses mendidik tingkat tertinggi itu bukan membentuk kebiasaan, tapi membangun kesadaran. Saya ulangi, membangun kesadaran. Nah idealnya proses membangun kesadaran itu di 0 mulai 0-11 nah. Dari 0 ya kan sampai 11 itu proses tuh membangun kesadaran. Masuk 11, 12, 13 dia jadi puncak baliknya. Itu bukan lagi kebiasaan. Ya. Yang harus muncul itu apa? Proses kesadaran. Saya melakukan sesuatu itu karena kesadaran. Bukan karena saya disuruh oleh guru saya, bukan karena saya disuruh oleh orang tua saya, bukan karena evaluasi oleh yayasan saya, gitu ya, atau saya evaluasi oleh kapsek saya, kan enggak. Itu namanya kesadaran, nah, itu puncak tertinggi proses mendidik. Nah, kalau 0 sampai 14 tahun ini enggak selesai, masalahnya Bapak-Ibu sekalian, 0-14 tahun ini selesai, ini berulang. Saya ambil contoh 7 tahun itu ditandai cirinya banyak mengeluh, banyak mengadu, tahu? Banyak mengeluh, banyak mengadu. 7 tahun sering kita ketemu. Ada nggak yang punya anak 7 tahun di sini? Ada? Ada ya? Nih, dikit-dikit apa? Bi,
Pi, kakak nih, gitu ya. Pi, adek nih, gitu ya. Itu ngadu. Atau misalkan saya ambil contoh lagi, anak 3 tahun lah, ekstremnya lagi. Anak 3 tahun itu cirinya, anak 3 sampai 5 tahun cirinya kalau dia marah, barang. Dia lempar barang. Oke, itu tahap perkembangan. Kalau dia muncul, kami suka bilang, kalau tahap perkembangan itu yang harus dilakukan adalah syukuri, hargai, sikapi. Contoh, anak kita marah, anak 3 sampai 5 tahun lempar barang, dia marah, dia lempar barang. Maka sikap kita pertama apa? Alhamdulillah sudah bisa marah ya. Ya kan? Hargai. Umi hargai. Yang ketiga apa? Sikapi. Kalau sikapi itu apa? Kita sampaikan kepada dia tata cara marah, apa yang harus dilakukan kalau marah, kenali emosi marah, apa ketentuan syariat kalau lagi marah, gitu. Kalau itu selesai 3 sampai 5, maka ulang. Kenapa kita masih temukan misalnya ada suami istri ribut terus lempar-lemparan barang? Karena nggak tuntas tahap perkembangan, betul. Karena nggak tuntas tahap perkembangan. Itu adanya di mana? 3 sampai 5. Kenapa kalau suami istri ribut tiba-tiba kemudian dia ngadu lah ke mertuanya, ke iparnya, ke tetangganya, ngadu. Kenapa dia ngadu? Karena nggak tuntas banget. Bukan masalah ngadunya, tapi dia nggak punya kemampuan mengkomunikasikan masalah. Dia nggak punya kemampuan menyelesaikan masalahnya. Sama kayak 14 tahun tuh, yang sekarang ada di kelas kita. Apa cirinya? Ciri utamanya lagi karena 14 tahun merasa tahu segala hal. Saya emang harus dikasih tahu, saya ngerti Ustazah. Saya ngerti Ustaz. Nggak suka dikasih tahu. Saya sempat tuh anak saya ngalami yang begitu. Karena semua anak pasti situasi begitu. Ya. Saya ambil contoh begini kemarin. Dia lagi liburan dari Istanbul, pulang ke sini dia dapat titipan dari temannya. Temannya minta paket itu dikirim ke Pringsewu. Satu sore lagi di mobil saya tanya ke kakak saya, nah paket temanmu udah dikirim belum ke Pringsewu? Apa jawabannya? Alhamdulillah sudah nih. Tadi ia gosek. Saya mau terlibat kelirikan dong. Ya kan? Gosek. Tahan, gitu kan? Kalau nggak tahan apa yang terjadi? Ngomel loh kita ya. Saya tanya lagi kan sambil senyum. Bayar berapa ya? Sama dia. 100 sekian. Tahan gitu. Saya ingat, oh iya dia 14 tahun, muncul tahap perkembangan, merasa tahu semua hal, nggak mau bertanya, gitu? Tarik nafas, saya tahan itu sampai rumah, senyum kedua Ustaz Iban, merasa tahu semua hal, gitu ya, sama dia sudah santai, dia udah duduk. Dia udah yang kata kita apa? Udah relax ya. Saya panggil ke dia. Nah, ini dong, kami mau ngobrol kita. Yang pertama, singkatnya ya. Yang pertama, Umi tadi melihat ada satu tahap perkembangan yang muncul pada diri ia. Dan Umi bersyukur atas itu. Ya, kalimat saya, Umi bersyukur atas itu. Nah, tahap perkembangan yang muncul adalah merasa tahu semua hal, dan itu Umi hargai. Kalau merasa tahu semua hal, berarti
berarti yang sudah punya ilmu. Betul? Umi hargai. Walaupun memang akan lebih baik ketika dalam hidup itu kita mengambil keputusan, penting untuk kita bertanya pada semua orang yang lebih berpengalaman agar keputusan yang kita ambil bisa efektif. Agar keputusan yang kita ambil bisa efektif. Ada kalimat saya nyalahin ya? Ada. Betul? Lalu apa yang terjadi kalau kemudian saya meledaknya di mobil? Besok-besok makanya tanya, itu kan mahal harganya, masa gitu kan? Saya bilang begini sama dia, contoh, waktu pas saya ngobrol Nina ya, paket kiai tadi itu, kalau misalkan dia sempat bertanya ke Umi gitu ya, Mi, gimana sih cara efektif kirim paket ke Prinsel? Umi pasti akan jawab, pakai JN titik-titik gitu ya. Pakai JN ini aja misalnya, itu juga paling setengah kilo, saking ringan kepake. Setengah kilo, ya banyak-banyak kecil-kecil 15.000 lah kan. Dia ngomong 15.000 ya ngomong. Dia tahu nggak dia salah? Dia tahu dia salah. Masalahnya anak sekita ini nih, SMP ini, dia tahu dia salah, tapi dia nggak suka disalah-salahin, gitu. Ya. Dan ledakan-ledakan batin lainnya yang kalau kita salah menyikapi ini nggak selesai, Bapak Ibu. Ya. Lagi-lagi kalau kita salah menyikapi ini nggak selesai dan akan berulang sampai dia dewasa. Lalu kenapa pertanyaannya 14, 13, 14, 15? Karena ada standar Quran. Standar Quran anak solih. Siapa anak solih standar Quran? Diwakili oleh siapa? Anak solih. Prototipe anak soleh di dalam Al-Quran diwakili oleh siapa? Ismail alaihissalam. Betul ya? Ismail alaihissalam. Kalau anak solihah diwakili oleh Maryam binti Imran. Jadi kalau kita pengen punya anak solih, Bapak Ibu breakdown di Quran itu ayat-ayat yang membicarakan tentang Ismail. Gimana cara punya anak solih? Bapak-bapak silakan breakdown apa perilakunya Ibrahim. Ibu-ibu silakan breakdown apa perilakunya Hajar. Kira-kira gitu ya. Baik tadi. Standar anak soleh yang disebutkan Quran itu adalah Ismail alaihissalam. Potretnya apa? Ketika Ismail puncaknya ya, ketika Ismail mau disembelih oleh Ibrahim, apa katanya? Apa kata Ismail kepada Ibrahim? Lakukan ayah, kan begitu ya? Satajiduni insyaallah minas sabirin. Lakukan ayah. Kalau memang itu perintah Allah, saksikan. Insyaallah saya termasuk orang-orang yang sabar. Jadi standar pertama apa? Ciri anak soleh yang pertama apa? Sabar ya. Itu ciri. Makanya kenapa Quran menyebut ketika menyebut Ishak, Quran menggunakan redaksi Ghulamul Ali. Ghulamul Ali. Tapi ketika menyebut Ismail, Quran menggunakan redaksi Ghulamul Halim. Apa? Halim. Kalau Ishak alim, cerdas dia, berilmu pengetahuan dia, tapi ketika menyebut Ismail, halim. Halim ini apa? Santun, ramah-ramah, lembut. Itu standar soleh. Nah, ketika menyebutkan ayat ini, ulama tafsir, hampir sebagian besar ulama tafsir menyebut saat itu berapa usia Ismail? Berapa usia Ismail? Saya nggak benar dulu. Ulama tafsir menyebut saat itu usia Ismail adalah 13 tahun. Berapa? 13 tahun. 13 tahun Ismail sudah punya kemampuan menjalankan semua perintah Allah hatta memberikan nyawa. Ini nggak main-main. 13 tahun. Kita nggak nyebut 13 tahun dia sudah punya kesadaran ke Al-Quran.
Kita tidak menyebut 13 tahun itu dia terhindar dari maksiat. Dia tidak menyebut 13 tahun itu dia punya kesantunan. Tapi 13 tahun yang menjadi standar salih di dalam Quran, punya kemampuan melaksanakan semua perintah Allah hatta memberikan nyawa. Pertanyaan saya, ada hari ini anak 13 tahun begitu? Rata-rata 13 tahun itu lagi error-errornya. Betul? Betul Kakak? Apa yang tergerak? Nah, lagi error-errornya gitu. Lagi aneh-anehnya. Makanya harus kita lakukan apa? Mesti putar balik nih. Harus kita akui dia ada yang salah, kan gitu ya. Kenapa 13 tahun harusnya diapa? Harus sudah punya kesadaran. Kesadaran saya menyebutnya, bukan pembiasaan. Tapi kalau di boarding itu munculnya pembiasaan, saya nggak menyalahkan. Tapi kita capek Bapak Ibu, serius. Ada kita dia apa? Gak ada kita? Oh, ada kita sholat ya, bangun sholat subuh dia tepat waktu. Gak ada kita. Nah itulah yang terjadi ketika dia pulang ke rumah, ya. Apa yang terjadi? Anak pondok, anak boarding kalau pulang ke rumah merdeka, betul? Tampak gak pembiasaan? Gak. Kenapa? Karena yang kita bangun pembiasaan, bukan kesadaran. Nah, hari ini kenapa saya mengawali dengan hal penting ini, Bapak Ibu? Bagaimana cara kita membangun pembiasaan, membangun kesadaran maksud saya? Ini yang menjadi pembukaan diskusi kita di materi. Itu baru pembukaan. Bagaimana membangun kesadaran? Apa yang harus kita lakukan? Kita mulai dari satu teori pendidikan. Boleh saya tahu apa makna mendidik, Bapak Ibu? Pendidikan adalah, Bapak Ibu guru kan? Pendidikan adalah, boleh katakan? Jangan gaya muridnya. Kapan guru angkat tangan nunduk, jangan. Itu muridnya aja yang begitu, gurunya jangan. Apa boleh kasih pendapat pendidikan apa? Oh, jangan. Ini nggak ada nilainya, nggak remedi. Apa aja yang keluar dari kepala Bapak Ibu lah kalau dengan kata pendidikan. Oke, ada lagi? Dari belakang, dari tengah. Dari depan. Proses dari tidak tahu menjadi tahu. Sudah? Ada teman? Oh, yang lain? Pokoknya kayak gitu lah. Sama gitu. dari Mimi dari sana. Apa sudah? Pendidikan? Proses membentuk karakter. Oke. Saya ambilkan satu, walaupun teori pendidikan itu banyak ya Bapak Ibu ya, tapi ada satu yang kita sepakati yang itu menjadi core semua ahli pendidikan. Usaha sadar. Ada kalimat awalnya gitu ya pendidikan kan? Usaha sadar yang dilakukan oleh orang dewasa untuk mendewasakan peserta didik. Ada kalimat usaha sadar. Maksudnya apa? Kita mendidik itu harus dengan berkesadaran yang saya sebutkan tadi. Sadar yang mau dibentuk itu yang kayak mana? Dan proses berkesadaran itu dimulai dari kita yang sadar. Gak pernah bisa menyadarkan tadi kan usaha sadar yang dilakukan oleh siapa? Oleh orang dewasa. Orang dewasa itu apa tadi? Apa yang dimaksud dengan orang dewasa?
Ada orang dewasa? Dia ada orang dewasa. Apa itu? Dewasa? Mungkin nggak 30 tahun, ada 60 tahun nggak dewasa, ada yang 16 tahun dewasa. Mungkin? Mungkin. Oke, apa tandanya? Proses berpikir, apalagi Bapak Ibu? Selesainya tahap perkembangan, oke, kita tadi ya dapat ya. Apalagi? Cara bersikap. Saya kumpulkan jadi satu Bapak itu tadi. Singkatnya adalah dewasa itu adalah kemampuan bertanggung. Kalau kita mukmin berarti tanggung jawabnya ke siapa? Yang pertama ya ke Allah. Kita ngedidik ini bukan tanggung jawab apa yayasan, bukan tanggung jawab saya. Enggak, ini proses tanggung jawab saya kepada Allah. Itu harus berkesadaran itu dulu tuh. Ya. Karena ini proses tanggung jawab saya kepada Allah. Kalau saya nggak bertanggung jawab kepada Allah, maka bagaimana mungkin kalimat pendidikannya tadi ya, saya punya kemampuan mendewasakan. Bagaimana mungkin saya punya kemampuan mendewasakan anak diri saya? Kalau saya tadi, bagaimana mungkin saya akan mengajarkan dia tanggung jawab kepada Allah kalau saya sendiri tidak bertanggung jawab kepada poin pertama prosesnya. Baik, karenanya apa? Pagi ini kita harus bangun dulu kesadaran kita. Ada hal besar yang harus kita bangun. Kesadaran tentang apa? Nah, bicara tentang Quran itu yang merupakan kesadaran kita untuk beramal. Karena bagaimana diri saya, bagaimana diri kita itu bisa dilihat dari apa baik. Untuk tahu siapa diri kita, sederhananya itu bisa dilihat dari apa? Bisa dilihat dari apa yang kita konsumsi. Apa yang kita konsumsi. Siapa saya? Saya adalah apa yang saya konsumsi. Yang dikonsumsi apa? Yang dikonsumsi mulut saya, yang dikonsumsi mata saya, yang dikonsumsi telinga saya, yang semua hal yang dikonsumsi dalam diri saya itulah saya. Kan begitu ya? Maksudnya apa? Kalau kita pengen tahu kadar diri kita itu bagaimana, sebenarnya nggak perlu tanya orang. Lihat saja apa yang kita konsumsi. Maksudnya apa? Yang kita konsumsi itulah yang akan membentuk ideologi. Dalam bahasa kerja kita menyebut fikrah. Saya ambil contoh. Kenapa anak muda sekarang senang betul dengan ketika apa yang dia konsumsi itu adalah drama Korea, ya? Maka yang akan muncul di ideologinya apa? Bahwa pernikahan itu isinya adalah romantisme, betul? Dalam hayalannya pasangan saya itu gak perempuan, gak laki-laki, tinggi, putih, ganteng, cantik, kira-kira begitu ya. Itu kan kehaluannya loh anak sekarang kan. Kehaluannya anak muda sekarang kan begitu. Ketika dia banyak konsumsinya drama Korea, melekat dia menjadi sebuah karakter kan gak ada tiba-tiba ya. Apa yang kita konsumsi itu membentuk apa? Membentuk ideologi pemikiran, ideologi yang terus kemudian ideologi yang kita kerjakan itu yang kemudian menjadi ideologi yang berulang kita kerjakan itu yang menjadi kebiasaan yang terus berulang itu yang menjadi sifat yang melekat itu namanya karakter. Maka membentuk karakter anak mulai dari apa yang kita konsumsi. Kalau yang dikonsumsi
saja, hanya baru subtitle drama Korea, munculnya apa? Begitu dia nikah, nanti misalnya ternyata jauh dong. Yang kehaluannya tadi kan, dapatnya pengen kayak siapa? Dapatnya pengennya yang ganteng gitu ya, yang putih, yang tinggi, tiba-tiba yang datang beda gitu ya. Nah, itu berdua hilang. Nah, maksud saya apa Bapak Ibu sekalian? Yang mau kita bentuk pada diri kita itu adalah kan katanya karakter. Tapi sesungguhnya yang kita harapkan bukan sekedar karakter, tapi secara utuh yang melekat pada jiwa, yang melekat pada jasad. Nah, kita akan mulai dari yang paling atas. Oh, ini salah slide. Yang satunya. Ya, kira-kira. Karena maksud saya apa? Ada hal yang harus kita luruskan dulu di fikrah kita, fikrah Quran kita. Kita tidak mau bersungguh-sungguh dengan Quran, itu berangkatnya dari mana? Berangkatnya pasti dari ada fikrah yang harus kita luruskan dulu dengan Quran. Saya ambilkan di sini. Ada beberapa fikrah yang harus dibentuk dulu. Terus next ke bawah. Bawah. Terus ini fikrah Quran yang pertama. Sedikit di slide. Udah gede. Kelihatan di sana? Fikrah yang pertama, Nisa 113. Walaulah fadlullahi alaina wa rahmatuhu lahamma ma'in. Harus melekat dulu di kepala kita bahwa ketika Allah menyebut kata fadlullah, saya ulang. Setiap Allah menyebut kata fadlullah, ada kata fadlullah di dalam Al-Quran, itu pasti merujuk pada karunia terbesar. Apa? Karunia terbesar. Nah, ketika menyebut Al-Quran, sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmat, ya, tentulah segolongan dari mereka akanmu. Tetapi mereka tidak menyesatkan melainkan dirinya sendiri, dan mereka tidak dapat membahayakanmu sedikit pun kepadamu. Dan juga karena Allah telah menurunkan kita, ya, menurunkan kitab dan hikmah kepada. Jadi yang disebut fadlullah di sini apa? Karunia besar yang Allah sebutkan di sini apa? Allah mau menyebut karunia terbesar yang saya berikan kepada kalian wahai manusia, itu adalah Al-Quran. Makanya Ramadan kita setengah mati ngejar Lailatul Qadar kan begitu. Lewat tidur nggak tidur gitu. Dilawah gimana caranya ngejar Lailatul Qadar. Boleh kan ngejar Lailatul Qadar? Boleh, harus ngejar Lailatul Qadar. Kemuliaan satu malam. Tapi sebenarnya nggak perlu bersedih hati juga gitu. Kenapa? Dapat alhamdulillah, nggak dapat Allah tinggalin. Itu buat kita. Gak Allah mau lagi kok itu. Ramadan itu kan jadi bulan mulia, ya. Kita punya banyak bulan. Kenapa Ramadan itu jadi bulan paling mulia? Karena di bulan itu turunnya Quran. Kenapa Lailatul Qadar itu jadi malam paling mulia? Karena malam itu turun Quran. Kenapa Rasulullah menjadi Rasul paling mulia? Karena dia yang membawa yang membawa risalah Al-Quran. Kenapa Jibril menjadi malaikat paling mulia? Karena Jibril lah yang mengarai turunnya Al-Quran. Maka kita lihat segala sesuatu jadi mulia. Ramadan itu bulan biasa. Kalau bukan karena Quran dia jadi biasa. Lailatul Qadar itu hari biasa, malam biasa. Tapi karena Quran dia jadi malam mulia. Ini fikrah
Menjadi mulia karena apa? Itulah yang disebutkan innallaha astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin. Yang disebut Allah telah memuliakan Adam, Nuh, wa ala Ibrahim, keluarga Ibrahim. Allah telah memuliakan keluarga Ibrahim. Tadi prototipe anak Saleh. Wa ala Imran ala alamin dan keluarga Imran. Allah memuliakan keluarga Imran. Kenapa keluarga Imran disebut? Imran bukan nabi, bukan rasul. Itu mengantisipasi kejulitan netizen. Ya kan? Apa julidnya netizen? Ya, pacarlah Ibrahim itu dimuliakan. Itu kan keluarga nabi. Mulut netizen kan gitu. Kalau wala Imran ala alamin kata Allah. Imran itu bukan nabi. Tapi pesan Quran apa? Keluarga kamu yang biasa-biasa aja. Pesan Qurannya sangat mungkin menjadi keluarga semulia keluarga Ibrahim. Asal balik lagi apa? Panduan salih. Panduan punya anak salih. Siapa punya anak salih? Fikrah pertama. Quran itu fadlullah, karunia terbesar. Maka nggak ada. Coba perhatikan doa ulama zaman kita TPA ya Pak. Doa TPA. Ketika doa Allahumma arhamna bil Quran dan seterusnya warzuqna tilawatahu. Betul? Warzuqna tilawatahu. Para ulama itu sudah tahu betul. Warzuqna tilawatahu. Ya Allah, karuniakan kepada saya rezeki tilawah. Rezeki sehat banyak yang dapat. Rezeki kaya banyak yang dapat. Rezeki anak banyak yang dapat. Tapi warzuqna tilawatahu, kata Allah apa? Rezeki tilawah itu khas. Rezeki khusus yang nggak semua orang Allah kasih. Maka jangan kepedean kalau nggak sempat baca Quran. Buat kita yang nggak sempat baca Quran, cuma nggak dikasih rezeki baca Quran. Halo? Nggak dikasih rezeki baca Quran. Atau yang kedua ada Quran yang nggak mau kita baca. Kenapa? La yamassuhu dan mutahharun. Dan Bapak Ibu buka Al-Waqiah sekarang ayat 75 sampai 80-an kita bahas. Ayat 75. Walaupun nanti itu paling terakhir, selesai paling terakhir, ini nggak apa-apa. Boleh dibaca dengan artinya? Silakan. Yang ada dapat? Ya. Mana? Ada lagi? Ya, 75. Coba, mulai dari sini. Artinya, maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang lalu aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang. Nah, Allah bersumpah ya. Allah bersumpah. Allah sudah bersumpah, berarti sesuatu yang penting. Ya. Maka banyak sumpah Allah. Wal asr, wal qur'an, wal lail. Banyak ya. Lanjut. Wa innahu laqasamun law ta'lamuna azim. Dan sesungguhnya itu benar-benar sumpah yang besar. Sekiranya kamu mengetahui. Sumpah besar. Next. Innahu laqur'anun karim. Dan ini sesungguhnya Al-Quran yang sangat mulia. Fi kitabin maknun, dalam kitab yang terpelihara atau lauh mahfuz. La yamassuhu illa mutahharun. Tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang suci. La yamassuhu illa mutahharun. Tidak bisa kan bentuk maknanya tafsir ada dua. Satu, perintah bersuci ketika kita dengan Quran. Yang kedua, pesan tafsirnya nggak akan bisa sentuh tubuh kecuali orang yang bersih.
Jadi kalau kita mau mengukur diri jiwa kita ini bersih, kenapa jiwa? Karena jiwanya akan kembali kepada Allah. Betul Bapak Ibu? Ya, kita nafsu mutmainnah. Ya kan? Ketika Allah menyebut nafsu mutmainnah, itu kan kayak Allah lagi ngelus-ngelus kita. Wah, jiwa-jiwa yang tenang, gitu. Jiwa-jiwa yang tenang itu ditandai dengan jiwa-jiwa yang bersih. Nah, gitu ya. Kenapa disebutkan indahnya tazkirah? Karena tazkirah apa? Alarm, pengingat, alarm apa? Alarm jiwa. Maka kalau kita sudah nggak mau banyak-banyak sama Quran, nggak mau berdekat-dekat dengan Quran, itu kita sudah tanda apa? Kekotoran di itu alarm Quran itu. Oh, kalau kita lagi dengan Quran itu berat Bapak Ibu, perintah ulama apa? Perbanyak istighfar. Perbanyak istighfar. Khalid bin Walid depan Quran nangis kan? Gitu kan dalam sirahnya. Khalid depan Quran nangis, terisak-isak. Apa nangisnya Khalid bin Walid? Tahu Khalid bin Walid ya? Habis waktu hidupnya di medan perang. Nangis depan Quran. Nangisnya apa? Minta ampun ke Allah, ya Allah, karena saya sibuk jihad, saya sampai apa? Maksudnya capaian Quran saya, beral-Qurannya saya tidak sebaik para sahabat yang lain. Nangis kau di depan Quran. Apa kabar kita yang kadang-kadang nggak sibuk apa-apa juga? Masih banyak juga waktu kosongnya. Tapi masalahnya bukan nggak punya waktu kosong. Mungkin khawatir kan ada yang kedua apa? Jiwa-jiwa yang nah yang sulit. Next. Ada terjemahnya? Nah, boleh kemudian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tanzilun mir rabbil alamin. Diturunkan dari Tuhan seluruh alam. Apa bihadzal hadithi antum mudhinun? Apakah kamu menganggap remeh berita ini? Falaula idza balaghatil hulqum. Sebentar ulangi yang tadi. Apakah kamu menganggap teksnya Al-Quran Apa bihadzal hadithi antum mudhinun? Mengapa kamu menganggap? Apakah kamu menganggap remeh berita ini? Kamu anggap remeh dalam bahasa tafsir, kalau dalam bahasa dengan kita, kamu anggap remeh Quran ini. Mudhinun. Apa mudhin? Mudhin. Nah, misalnya saya punya botol nih Pak ya. Ada yang isinya ada yang isinya air comberan, ada yang isinya air putih, ada yang isinya madu biasa, ada yang isinya madu Yaman, gitu ya. Botol tadi, madu Yaman harganya berapa? 500.000 ya. Kalau disuruh pilih, kita pilih yang mana? Mungkin nggak kita pilih yang ini, sementara ada madu Yaman? Nggak mungkin. Orang yang mudhinu, yang disebutkan dalam tafsir ya, mudhinu, orang yang memilih melakukan sesuatu itu karena nafsunya, bukan karena tahu itu yang terbaik. Kamu remehin Quran ini, kata Allah. Kamu cari sesuatu yang lain di luar itu. Kamu cari sesuatu yang di luar sana itu yang kamu anggap lebih baik dari Quran, tidak kamu pilih. Karena nafsu kamu tidak pilih Quran ini. Karena nafsumu, bahasa kasar, kamu tidak pilih yang terbaik. Kamu remehkan Quran. Dan itu Allah mulai dengan kalimat saya bersumpah, kata Allah. Dan ini sumpah yang
Kita pilih scrolling HP berjam-jam ketimbang Quran. Kita pilih malam-malam kita lewat ketimbang Quran. Banyak hari-hari yang kita lalui ketika kita menjadi butuh ilmu. Memilih seharusnya yang kita pilih ada yang terbaik, tapi karena nafsu kita, maka kita pilih, bukan kita pilih yang terbaik. Ayat berikut. Wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Dan kamu menjadikan rezeki yang kamu terima dari Allah justru untuk mendustakannya. Bahasanya, kamu manusia, kamu malu ya. Rezeki sudah saya semua yang kasih buat kamu. Masih aja kamu pilih bukan yang terbaik, yang harusnya kamu pilih adalah yang terbaik. Mendustakan rezeki yang Allah. Dianggap rezeki yang lain itu lebih hebat daripada rezeki Quran. Maka muncullah kalimat, udah sih Quran mah segitu-gitu amat. Pernah dengar begitu? Saya pernah. Sering dengar begitu. Udah dengan Quran mah segitu-gitu amat. Kalimatnya begitu. Bahkan yang ngomong begini kadang-kadang orang yang tanda kutip tertargia. Kacau nggak dipikir? Padahal Allah sudah bersumpah kata Allah, dan itu sumpah yang besar kata Allah. Kalau kamu remehkan Quran itu, kamu pilih yang lain kata Allah. Selesai. Ditutup dengan apa? Beritanya, silakan. Falaula idza balaghatil hulqum. Maka kalau begitu mengapa tidak mencegah ketika nyawa telah sampai di kerongkongan? Baru sadar kalau selama ini saya pilih itu salah. Di mana? Makanya kenapa Bapak Ibu Allah gandeng al-humazah, al-maksad dengan at-takatsur, 3 kerugian besar manusia, humazah ya, mengumpat, mengkaji dan sebagainya, merasa diri lebih baik dari orang lain, al-asr, waktu, kerugian waktu ya, dan ditutup dengan at-takatsur, 3 kerugian besar. Husrin itu kerugian besar. Kalau menyebut kata kerugian itu banyak, ada kerugian berlipat, kerugian berganda, kerugian mutlak. Husrin itu mutlak rugi. Nah, husrin itu dari tafsir mutlak rugi kamu kalau apa? Termasuk tadi sudah tahu bahwa ini yang paling baik, tapi kamu putuskan memilih yang lain. Saat kapan kamu sadarnya? Nyawa sudah sampai di tenggorokan atau yang disebut di dalam kata hatta zulkumul maka sadar kalau ini yang kamu tinggal, yang kamu tidak pilih itu bukan yang adalah yang terbaik dan seterusnya. Hatta zulkumul maqabir. Sadarnya kapan? Udah masuk ke dalam tubuh. Ini fitrah kedua. Jadi jangan ya kan masih banyak kebaikan yang lain. Ini dulu yang depan mata. Ini baru slide pertama. Saya sampai masih bisa. Bismillah ya. Fikrah kedua. Walau sudah beradain hukuman. Tak kala dia cukup dewasa, wa ilman ya. Tak kala dia cukup dewasa kami berikan kepadanya hukman wa ilman. Semua nabi dan rasul itu, Bapak Ibu gini deh. Nanti breakdown di Quran itu kata salih. Ya, kan kita ini kan mau punya anak salih, benar ya? Di sekolah ini kan mau punya anak salih. Pernah nggak kita sungguh-sungguh nge-breakdown kata salih di dalam Quran itu apa yang harus kita lakukan? Ada yang pernah? Padahal itu visi utama kita. IT, betul nggak? IT kan visi utamanya itu. Semua nabi dan rasul ya, selalu diberi hukman wa ilman. Hukman wa ilman. Hukman itu maknanya banyak ya. Antaranya adalah sikap santun, penuh hikmah, punya kedekatan, termasuk muhsinin. Muhsinin ini orang yang punya kedekatan intensif dengan Allah. Kalau dalam terjemahan kan cuma orang-orang yang berbuat baik ya. Tapi
Jadi kalau di dalam tafsir kita temukan orang yang punya kedekatan intensif dengan muhsin. Hukman wa ilman. Tidak bisa dia mencapai hukman kalau kan dia ada ilman. Ya. Ilman itu akan kuat kokoh. Ilman ini harus bersinerginya dengan ruhaniyat Al-Quran. Kenapa Quran menyebut Al-Quran itu kan ruhan? Karena dalam satu ayat disebut awaman kana mayyitan. Orang yang tidak kenal Quran itu Allah sebut mayyitan. Wah, mayyit. Itulah kenapa hadis Rasul, rumah yang nggak ada yang baca Quran itu disebut dengan rumah kuburan. Betul. Karena isinya mayyitan. Maka orang yang tidak baca Quran itu disebut mayyitan. Lalu apa kabar dengan guru yang masuk ke dalam kelas belum baca Quran? Ketemu anak yang juga gak baca Quran, itu cuma majid ketemu majid, gak ada ruh. Jadilah kita rumah kuburan, jadilah kita sekolah kuburan. Apa yang terjadi kalau banyak kuburan? Horor. Di sekolah banyak horornya. Kalau udah banyak masalah di satu sekolah, kita sama-sama koreksi, evaluasi. Udah pasti ada saham kita di sini. Saham apa? Saya sebutkan. Kezaliman terbesar seorang dai. Kezaliman terbesar seorang dai. Ketika dia datang menemui umat tanpa ruh. Apa ruh? Al-Quran. Maka kezaliman terbesar seorang guru adalah ketika dia masuk ke dalam kelas kosong tanpa ruh. Jadi di rumah sahabat Allah, Bapak Ibu sekalian, Wallahi, one day one juice itu gerakan orang yang berhijrah. Kebutuhan buat diri sendiri, one day one juice itu. Kita dapat keluarga, ada kebutuhan anak. Kita jadi orang tua, jadi guru. Yang apalagi kita juga orang tua atas guru. Anak itu punya kebutuhan. Berapa persen orang tua itu yang dia sungguh-sungguh memperhatikan kebutuhan ruh anaknya? Sementara kita ini manusia satu paket, ada jasad, ada ruh, ada akal. Tiga-tiganya butuh makanan. Kita sih bikin sarapan pagi buat anak kita. Kita pastikan setiap hari dia makan. Tapi ada nggak yang sungguh-sungguh pagi hari setelah Rahmanir-Rahim subuh ini udah disiapkan 3 juz untuk makanan ruhku Itu orang tua. Itu guru. Kita harus dapat ilmu, Bapak Ibu. Kita harus dapat ilmu. Banyak tempat tanya ketika keluar semua. Apa yang kurang di proses pendidikan kita? Ruh Quran. Itulah kenapa hari ini kita itu balik lagi. Baru sadar. Sadar tak ada pergantian metode ilmu waruhan? Dulu ketika pendirian ada bongkar dikit ya. Pendirian kita di awal di bawah kurikulum dasar. Di bawah kurikulum dasar ini yang harus diterapkan. Apa kata ketinggian dan tanya ya? Saat kalau ini diterapkan dari tempat yang lain satu dan dua bisa usah, nggak bisa. Dipakai kurikulum itu. Maka apa jawaban si Mas Sari yang menitipkan kurikulum tadi dari Gaza? Dengan lapang hati beliau hanya menjawab segala sesuatu yang tidak menggunakan alat utama, dia tidak akan sampai pada sholat. Dia tidak akan sampai pada tujuan. Segala sesuatu yang tidak menggunakan asalnya tidak akan sampai pada tujuannya.
harus kita akui hari ini. Dulu ketika kita berdiri, kita berkembang, tapi kita bilang apa? Tunggu 10 tahun lagi butuh dakwah Indonesia. Mana? Gemetar saya ngomong. Puluhan tahun kita. Apa yang salah? Balik lagi dong, putar balik, ini ada yang salah, ini ada yang salah. Begitu diketahui apa yang salah, balik muncullah ilman wa hukman wa ilman wa hukman. Sejarah ilman wa hukman. Artinya apa? Ada yang harus diperbaiki. Qurannya yang harus diganti. Quran kita dulu mohon maaf tapi kita nggak punya buku juga, kita pengen mama gak ya? Mungkin ada yang cuma S1, ada yang cuma SPG. Saya ingat betul saya punya guru bahasa Arab dulu, kamar SPG. Masya Allah, wajah tawaduknya yang kelihatan masih terbayang waktu saya sana ya di Qurannya. Itu yang bikin berkah. Itu yang bikin berkah nanti. Ini hikmah. Hukman wa ilman. Di Quran, "Abrihab li hukman wal hikmi bis-salihin." Di doanya Ibrahim. Berikan kepadaku hikmah, masukkan ke dalam orang-orang saleh. Waj'alni lisana sidqin. Lisana sidqin, ada kalimat lisana sidqin itu apa? Kalau di sini artinya buah tutur yang baik ya. Fil akhirin, bagi orang-orang yang datang kemudian. Tapi maksudnya apa? Lisan. Orang yang beragama itu akan Allah berikan lisan dan sidqin. Lisan dan sidqin itu asar jejak yang ditinggalkan di dalam jiwa. Nah, gitu ya. Kalau ngomong pakai mulut itu cuma sampai ke telinga. Kita udah tahu teori pendidikan. Betul ya? Kalau cuma ngomong sama mulut itu cuma sampai ke telinga. Itu pun kita bilang masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Maka harus kita lakukan, masuk kita ke dalam kelas dengan apa? Lisan sidqin. Lisan yang meninggalkan jejak. Mungkin kita nggak kena jadi guru, nggak dari cuma S3 atau segala macam, tapi punya lisan sidqin. Ketika kita ngomong tak ada efek, mohon maaf ya. Ada nggak guru ngomong nggak efek? Ada nggak orang ngomong nggak efek? Nyuruh anak ngomong nggak ngefek, nyuruh anak sholat nggak ngefek, nyuruh anak ini nggak ngefek, nggak ada efek apa-apa. Kita mau capek di rumah, kita jadi suami, jadi istri, jadi ibu, jadi bapak, capek pulang masuk kita ke sekolah tambah kita capek. Kenapa? Karena lisan nggak sidq, nggak ada lisan, nggak ada asar, nggak ada jejak yang kita tinggalkan dalam jiwa. Lalu kan adanya hukman wa ilman. Lagi ya, diulang lagi. Semua nabi itu ada hukman wa ilman. Maksudnya apa? Nabi Lut, nggak usah tanya. Nabi Nuh, dakwah 1050 tahun. Dalam redaksi lain 950 tahun. Pengikut cuma 80. Nabi Lut lebih parah lagi. Puluhan tahun dakwah, pengikut cuma 2. Betul nggak? Siapa pengikutnya? Putrinya, istrinya jangan ikut. Cuma 2 putrinya, 2 putri Lut, tapi Allah berikan hukuman wa ilman kepada Lut. Artinya apa? Tak perkamalah hasilnya bagaimana, tugas kita biarkan saja. Tugas kita adalah datang dengan Al-Quran terbaik masuk ke dalam kelas. Itu ikhtiar kita. Hasilnya prerogatif Allah. Solih atau salah itu bukan bagian kita, itu bagian Allah. Next. Nah, ini tadi ya. Maka Quran itu adalah ilman. Apa ilman? Yasin wal Qur'anil hakim. Hakim itu apa? Modal tafsir al-hikmah wal hikmah. Maka seseorang itu dikatakan berilmu pengetahuan kalau dia wal hikmah. Wal Qur'anil hakim. Quran itu sumber ilmu pengetahuan. Maksudnya apa? Bapak Ibu masuk ke dalam kelas, apapun yang diajarkan, saya ulangi, apapun yang diajarkan di dalam kelas, pastikan dulu masukkan ayatnya. Itu yang kami lakukan kalau di MSK. Apapun materinya, kenapa? Teorinya,
gak ada makhluk bisa membuat makhluk. Yang bisa membuat makhluk itu cuma khot. Kita makhluk, anak didik kita makhluk. Kita makhluk, anak kandung kita makhluk. Gak ada yang bisa membuat. Maka kholik yang bisa membuat makhluk. Caranya gimana? Kalau ngomong yang pertama pakai dulu apa kata kholik. Menyampaikan apapun kita ayatnya. Ini ayatnya. Yang kedua, masukkan apa pesan Rasulnya. Baru yang ketiga, masuk materi gurunya. Maka apa yang masuk di kepala anak? Pesan Allah dulu, pesan Rasulnya, baru pesan guru. Tapi udah kuat nih di sana sedikit. Next. Walladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi. Tugas Rasul itu kan mengajarkan ayat-ayat. Wa yuzakkihim, mensucikan jiwa. Maka kita tidak bisa mensucikan jiwa anak didik kita sebelum kita suci jiwa. Itu tadi yang lain maksud di dalam Al-Qur'an tadi. Suci jiwa ditandai dengan kesungguhan kita lama bersama Al-Quran. Wa'alaikumul kitab wal hikmah, mengajarkan kitab dan hikmah. Ya, ini proses pewarisan. Ya. Kemudian di Al-Kahfi 65, nanti ngomongin Al-Kahfi. Fawajada abdan min ibadina atainahu rahmah min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Saya bahas ini aja. Jadi Rasulullah itu seorang guru membacakan ayat, membersihkan jiwa, ta'limul kitab, ta'limul hikmah. Next. Sifat guru, ya kan? Abdan min ibadina, punya keunggulan dalam hal ubudiyah. Ya. Di sifat guru dalam Quran itu, dia punya keunggulan dalam hal ubudiyah. Saya suka bilang kalau sama guru-guru saya di sekolah, kamu boleh kalah ilmu, tapi kamu jangan kalah ubudiyah. Saya nggak pernah kotak-katik RPP guru, Bapak Ibu sekalian. Yang saya omelin tiap pagi, Bapak, sudah tinggal berapa juz pagi ini? Sudah duha belum? Duha sudah berapa? Tadi malam dia sudah. Itu yang tiap pagi ditanya. Itu udah masuk kelas. Itu udah hubungan dengan Allah. Kenapa? Karena kita mau lisan sidqin. Kita mau yang ngomongin mulut kita. Tapi asarnya adalah lisan Allah. Bagaimana mata kita itu menjadi mata Allah, lisan kita itu lisan Allah, telinga kita itu telinga Allah. Baru kita bisa menunjukkan makhluk di dalam kelas. Kalau cuma kita yang makhluk, nggak bisa menunjukkan makhluk. Atainahu rahmatan min indina, gemar mengakses rahmat-rahmat Allah, dan rahmat Allah yang utama adalah senang mengakses Quran. Wa'allamnahu min ladunna ilma, mau belajar ilmu, terus belajar. Next. Saya percepat ya, mohon maaf. Yahya yang ujar kita lebih tua. Ini kan perintah kepada Nabi Yahya. Ujar kita lebih tua. Ambil kitab itu, dalam bahasa kita sekarang ada Quran. Ujar kita lebih tua. Ambil Quran itu dengan sungguh-sungguh. Kenapa Yahya? Nabi Yahya ini kan terkenal rahmennya waktu kecil ya. Yahya itu kan ketika kecil kan kayak zaman kita kecil dulu lah, kita dipanggil sama temennya. Yahya, main gitu kan? Yahya, main gitu. Sering kan anak-anak gitu ya. Tapi apa jawaban Yahya ketika dipanggil oleh temannya untuk bermain? Kata Yahya, aku diciptakan Allah bukan untuk main-main. Anak bilang begitu. Walaupun anak saya di rumah pernah praktekin juga gitu kan. Begitu dipanggil, Asma, Mayo, kan saya baru cerita tadi malamnya. Aku diciptakan Allah bukan untuk main-main. Ngakak serumah gitu. Walaupun dia itu tadi, nggak ngerti juga dia ngomongin apa ya. Tapi ya, nah, itu kita lagi tua. Ambil Quran itu dengan sungguh-sungguh, ya. Kalau kamu ambil Quran itu dengan sungguh-sungguh, next, ya. Latih al-hukma sabiyah. Hasil dari sungguh-sungguh Al-Quran itu Allah karuniakan hukmah, kesantunan, ya.
Kan ramah tamah, halim tadi ya. Nah, itu. Jadi anak yang ber-Al-Quran ditandai bukan dengan hafalannya yang banyak. Tadi suka bilang tuh kalau di sekolah, maaf gitu ya, kita nggak tertarik hafalan mau berapa banyak. Yang kita lihat itu apa? Hukmah, hukmah sorry. Karena kalau sudah bilang hukmah, apa kesantunan, amanah, rendah hati, mau menerima nasihat, apa kesungguhan beramal, hukmah, itu kesungguhan. Wahananan ladunna wa zakata, wahananan, ya. Allah bukan hanan, Allah beri kelembutan. Orang kalau sungguh ber-Al-Quran Allah beri kelembutan. Kelembutan ini bukan bahasanya yang lembut atau nadanya yang lembut, enggak, tapi mudah tersentuh dengan hidayah. Itu lembut. Kalau soal nada, wah bisa kalah kita antara Sumatera dan Jawa ya. Wahana hatinya mudah lembut tersentuh hidayah. Jadi tahu dapat taufik. Wazakatan kemampuan menjaga diri dari dosa. Lagi ya diulang lagi ya. La yamsu dan mutahharun, tazkiyah, zakatan. Makanya kenapa tarbiyah itu salah satu targetnya adalah tazkiyatun nafs. Kemudian apa? Bapak nabi walidi walam yakun jabbaran nasiyan. Nah, ini ditunjukkan apa? Punya kemampuan berbakti kepada kedua orang tua. Kemampuan berbakti kepada orang tua. Termasuk apa? Anak punya kemampuan berbakti kepada guru. Orang yang berikutnya, kalau mau saya wala ya bunayya inni arafil manami. Inni arafil manami. Ini pembicaraan singkat saja, pembicaraan Ibrahim dengan Ismail. Ya, ketika Ibrahim menyebut, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Aku melihat dalam mimpi. Mimpi itu kan kalau para nabi dan rasul kan wahyu. Ya, wahyu itu kalau di kita sekarang apa? Al-Qur'an. Ya. Jadi Rahman jawab, saya nggak bisa jabarkan, waktunya sudah habis ya. Rohani dulu. Materi itu penting, tapi metode jauh lebih penting. Metode itu penting, tapi guru jauh lebih penting. Guru itu penting, tapi jiwa guru, ruh guru itu jauh lebih penting. Jangan dulu nggak ada metode-metode aneh-aneh kayak kita sekarang, segala macam metode. Media kurang apa media kita sekarang? AI kabur-kabur. Kita malah kurang. Kayak kurang apa? Periksa Tuhan. Periksa Ruh Quran kepada guru. Jadi kalau ada gerakan di sekolah itu one day one bus, tolong ditolak. Nggak bisa. Nggak bisa kan saya tolak one day one bus. Saya guru, saya suami, saya istri, saya ibu, saya ayah, saya dai. Maka saya tolak gerakan one day one jus. Harusnya sudah paling tidak one day three jus. One day one jus itu buat makan diri saya sendiri tidak cukup. Kenapa saya bilang tidak cukup? Kira satu jus itu baru melapangkan dada kita sendiri. Belum bisa melapangkan dada suami, belum bisa melapangkan dada anak, belum bisa melapangkan dada anak didik. Makin banyak kita berinteraksi dengan ragam dakwah di sekeliling kita itu, akan makin besar kebutuhan kita dalam. Karena banyak yang harus kita kasih makan. Kalau segini, ini cukup buat siapa? Sendiri. Bapak Ibu cukup nggak kalau saya kasih segini? Nggak cukup. Berapa galon butuhnya? Berapa? 2 galon cukup. 2 galon cukup nggak? Kira-kira cukup nggak? 2 galon itu cukup nggak kalau ngasih murid, ngasih siswa SMP kita? 2 galon itu cukup nggak? Nggak cukup. Itu air. Apalagi ruh yang mau kita kasih makan.
Terakhir saya tutup. Saya punya satu guru lagi, proses dikenal. Beliau punya 8 orang anak. Tapi tips ini suka saya termasuk saya bagi. Salah satu punya 8 anak, 8-8-nya Masya Allah, ya, luar biasa. Dia juga punya lembaga pendidikan besar, berwarisan. Saya menilai, Insya Allah menilai beliau solid, beserta suaminya juga demikian. Jadi kan beliau, saya tanya kepada beliau, saya minta tips. Saya itu kalau ketemu ibu-ibu hebat, orang tua hebat, itu suka minta tips. Dan ternyata, Bapak Ibu sekalian, saya menemukan tips yang hampir sama di setiap ibu hebat ini. Mungkin pendidikan gak seberapa gitu, tapi saya punya tips yang sama. Apa salah satu tips yang dibagi kepada kami? Kata beliau begini, Wallahualam, tapi yang saya lakukan adalah saya terbiasa memberi hadiah kepada anak saya. Hadiahnya, saya tanya dulu, hadiahnya apa? Kalau saya qiyamul lail 2 rakaat pertama. 2 rakaat pertama itu untuk anak saya yang pertama. 2 rakaat kedua saya hadiahkan untuk anak saya yang kedua. 2 rakaat yang ketiga hadiahkan untuk anak saya yang ketiga. Anaknya berapa? 8. Berarti berapa rakaat? Kalau saya tilawah 1 juz pertama untuk anak saya yang pertama, 1 juz kedua untuk anak saya yang kedua. Dan itu rutin saya kerjakan. Saya duha 2 rakaat pertama untuk anak saya yang pertama. Terus saya tutup dengan yang terakhir adalah untuk anak-anak saya di sekolah. Dan gak ada hadiah terbaik orang tua selain istiqomah yang berat, yang mudah istirahat. Ya? Pernah gak kita lihat? Bismillah ya Allah, 1 juz ini untuk anak saya yang ini, 1 juz ini untuk anak saya yang ini. Ada yang 8 di situ. Syukur-syukur 5. Ada yang 5. Ada 6. Masya Allah. Ada yang 6 ya? Saya mesti nambah. 6. Kan? Itu yang coba kami dahulukan. Ditutup dengan apa? 1 juz ini, ya Allah, jadi wasilah anak soleh saya, anak-anak saya di sekolah. Khatam Quran, Ramadan. Ya Allah, khatam ini buat istri ini. Saya tulis namanya. Ya Allah, khatam Quran ini, ya Allah, mohon berkenan pahala buat anak saya. Ini ya Allah namanya. Khatam Quran kedua, khatam Quran ketiga. Kita ini cuma usaha. Sholih atau salah itu hak Allah. Tapi yang pasti bahwa kita bertanggung jawab sebagai guru, sebagai orang tua, itu gak terelakkan. Maka pastikan ruh Quran itu melekat dalam hati kita. Bukan karena disuruh kepala sekolahnya, bukan disuruh yayasannya, tapi itu kebutuhan saya dan anak-anak saya. Siap Bapak Ibu? Itu kebutuhan saya. Kalau itu sudah selesai, insya Allah nanti yang lain selesai. Dengan suami istri urusan selesai. Kenapa? Tegaknya qiyamul lail malam itu kenapa? Hadisnya Allah merahmati suami yang membangunkan istri, suami yang membangunkan istrinya di malam hari. Dan atau sebaliknya, ada kata merahmati, rahmah. Rahmah itu cinta tertinggi. Kalau cinta tertinggi sudah Allah beri di dalam rumah tangga itu, gak ada keributan dalam rumah tangga itu. Mungkin gak ada keributan dalam rumah tangga? Mungkin. Sudah mengajarkan kepada kita. Khadijah, ingat hadisnya. Ketika Jibril berada di samping Rasul, kemudian Jibril mengatakan, wahai Muhammad, sampaikan salam rohmu
surat dari bla 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 panjang, ditutup dengan kalimat surga yang tenang tanpa kepayahan. Surga yang tenang. Kenapa surga yang tenang? Tafsir hadisnya menyebutkan karena selama Rasulullah berumah tangga dengan Khadijah tidak pernah ada keributan. Sakinah. Sakinah itu kalau Allah beri, mawaddah warahmah itu bonus. Kita sakinah, kalau kita sudah punya sakinah, maka mawaddah warahmah itu bonus dari Allah. Tugas kita itu menciptakan sakinah di dalam rumah, sakinah di dalam sekolah, sakinah dimanapun kita berada itu buat sakinah. Hadir sakinah. Ya, nah, insya Allah kalau dia sakinah, nanti mawaddah warahmah Allah hadirkan dimanapun kita berada. Sumuriyatul ta'amul Quran. Singkat saja ya Bapak Ibu. Untuk bisa baca Quran itu ada 4 pintu yang harus kita buka. Ya, Quran itu bisa masuk ke dalam diri kita kalau ada 4 pintu yang kita buka. 4 pintu niat. Pertama, niat mencari pahala. Boleh nggak baca Quran dan cari pahala? Boleh. Ya, tapi ini paling rendah. Walaupun Quran itu pahalanya luar biasa ya. 1 huruf saja. Ya, kalau tidak wudhu ya 1, wudhu 25, dan untuk prediksi lain 100. Kebayang nggak Tuhan ya? Baru nyebut 2 huruf saja sudah 200. Kita kumpul di sini belum tentu 10. Kemudian niat mendapatkan ilmu. Al-Quran itu dia pengen mendapatkan ilmu, boleh nggak? Boleh. Tapi kalau cuma niat dapat ilmu doang, udah dapat ilmunya apa? Nggak beral-Quran nanti dia, ya. Nah, itu suka kejadian. Mohon maaf, doktor tafsir Quran, ya, tapi nggak membuat dia beral-Quran. Banyak doktor tafsir dia, doktor lulusan Quran dia, tapi nggak menyebabkan dia beral-Quran. Kalau cuma niat cari ilmu. Yang ketiga itu adalah ini yang paling penting. Paling rendah niat cari pahala, yang kedua niat cari ilmu, yang ketiga niat untuk menjadi hamba. Nah, kita baca Quran karena kita hamba. Ya, cuma kita ini kadang-kadang memang suka jadi hamba yang nggak tahu diri. Ya, kata Allah, fasilitas saya berikan kepada kamu, gunung saya bentukkan, laut saya bentangkan, bumi saya bentangkan, langit saya bentangkan. Fasilitas sudah akan kamu gunakan. Macam pembantu di satu rumah, dikasih fasilitas banyak, dikasih makan, dikasih semua. Tapi kata yang punya rumah, kata majikan kita, kamu boleh nikmati semua fasilitas yang saya berikan di dalam rumah ini, tapi perhatikan ada yang saya perintahkan dan ada yang saya larang. Yang saya perintahkan kerjakan, yang saya larang jangan kerjakan. Semua perintah itu ada di sini. Maka baca baik-baik. Cuma kita kadang-kadang jadi hamba, gitu ya. Kita saya suka bilang, kita jadi hamba nggak tahu diri. Kadang-kadang sok tahu sendiri, gitu. Boro-boro mau cari tahu, baca aja nggak perintah mana harus dilarang mana. Jadi maka kita baca Quran karena kita hamba. Yang terakhir itu adalah niat kita membaca Quran karena kita adalah Quran. Ya, kita adalah mujahid Quran. Niat menjadi mujahid Quran. Jundullah. Jadi bukan sekedar sosialisasi Quran, tapi membangun dusturuna. Al-Quran dusturuna. Apa makna Al-Quran dusturuna? Quran itu jadi kedaulatan kita. Dasar kita melakukan sesuatu itu. Dusturuna itu maknanya. Kalau misalnya maka ihtimam awqat, cari waktu bersama Quran, siapkan waktu khusus dengan Quran. Dengan Quran itu harus waktu khusus. Jangan bukan sisa waktu atau sampingan, tapi waktu khusus. Cari waktu khusus. Entah ketika tiang, entah suruh. Tidak bangun kita dari tempat mihrab kita itu sebelum selesai dengan wirid. Wirid, ya Allah. Kita tadi suka ngaku kader ya. Lebih banyak kadernya. Saya baca panduan Syekh Hasan. Wirid Quran kader. Hendaklah para kader itu, kata beliau, mendakwa bukan. Ada beberapa surat yang wajib dibaca para kader setiap hari. Pagi yang mulai dengan Allah.
masuk nanti tengah hari, masuk dia mau ini buat al-waqiah. Kemudian apalagi wiridnya? Kalau mau ini apa? Al-muluk. Kalau masih sanggup? Ad-Dukhan. Kalau masih sanggup? Al-Isra. Masih sanggup? Az-Zumar. Saya ke breakdown dulu sama Ustaz Ibang. Kalau kita kerjain semua berapa juz ya? Hitung 7 juz. Wirid kader itu 7 juz sehari. Dan itu sesuai dengan wiridnya Utsman bin Affan. Utsman bin Affan kan paling lambat khatam seminggu sekali, 5 hari. Kalau saya di Quran ini punya saya tandai. Kalau warna biru ini hari pertama aja. Hari kedua nanti mulai start lagi. Hari kedua ditandai per 5 hari tuntas. Ya, itu wirid kader. Jadi nggak usah tanya lagi ya, kenapa kemenangan itu jauh dari kita? Kemarin ada ikhwan yang bilang, kenapa Indonesia gini-gini aja dakwahnya? Coba kata ikhwan yang di luar sana, orang kumpul Quran. Itu karena Quran. Karena ada saudara kamu di sana sudah hancur-hancuran, nggak karuan, ngerti, bertimpangan, tapi Allah buat dia eksis, masih bisa mau wisuda sekian ratus orang. Mau di sini santai, tapi nggak menghasilkan apa-apa. Orang kumpul Quran, bukan galkan Al-Quran. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Saya to the point ini. Ada yang bisa antar saya nggak ke Mitra Insan ini? Ada nggak yang punya kendaraan? Ada nggak? Terserah, mau motor mau mobil yang penting bisa cepat. Karena saya janji jam 10 di sana. Tadi saya telat. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Mohon maaf sekali lagi atas segala kekurangan. Bismillah. Penutup dari saya, mohon pertolongan Allah untuk bisa melakukan ibadah. Ya, wal asr, bukan wal asr. Allahumma Muhammad. Alam nasrah laka sadr. Telah kami lapangkan dada Muhammad. Wa wada'na wizra. Telah kami angkat wizra. Wizra itu beban. Kalau kita banyak lapang dada dalam ibadah, maka insya Allah Allah berikan wizra. Wizra itu apa? Keringanan melakukan ibadah. Ya, kenapa ada orang 10 juz sehari masih santai? Kita 1 juz nggak mengapa? Itu karena wizra kita nggak diangkat oleh Allah. Wizra, beban kita nggak diangkat oleh Allah. Kalau beban berampunan aja nggak diangkat, udah tambah beban-beban itu lebih banyak lagi. Apa nih? Bila-bila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, fi amanillah wa bi'alai. Jazakallahu khairan katsir sekali lagi atas siraman rohani yang disampaikan kepada kita di pagi hari ini di Jumat yang insyaallah ya hari yang diberkahi juga. Insyaallah acaranya saya kembalikan ke MC dan kemudian nanti akan ada arahan dari Ustadz Amin. Jangan beranjak dulu, kita akan ada kegiatan lagi setelah ini bersama-sama. Ya, kepada Abah Ayah dipersilakan.